Hai adik-adik Light Kid. Sebelum ibadah, yuk kita ikuti tata cara ibadah online. Pertama, adik-adik harus sudah mandi ya. Dan jangan lupa sudah makan juga. Yang kedua, adik-adik pastikan memakai baju yang rapi dan sopan ya, walaupun ibadahnya dari rumah. Selanjutnya, yang ketiga, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan yang terakhir, adik-adik yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah. Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Kakak berharap kita semua ada dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, hari ini kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini yang telah kami lalui ya Tuhan. Ya Bapa, jika sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami, Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita menaikkan pujian. Kita mau katakan kau Tuhan yang layak dipuji, kau Tuhan yang layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga
dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan lebih lagi Tuhan mau memuji, menyembah Engkau. Kami mau menggunakan tubuh kami ya Tuhan. Kami mau melompat bersorak untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, mari kita mau bangkit berdiri, kita mau bersorak lagi lebih lagi kepada untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita bersyukur sepanjang tahun 2020 kita udah disertai karena kebaikan Tuhan kita ada sampai saat ini. Nah, kita mau naikkan pujian Jalan Serta Yesus. di tahun 2021 ini kita mau lebih lagi jalan bersama Tuhan, karena ketika kita berjalan bersama Tuhan ada pertolongan Tuhan menyertai kita. Amin. Nah, adik-adik, jika sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita
Kita mau naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Bapa di surga, jikalau sebentar Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, kami siapkan hati pikiran kami, telinga kami untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Oke, pada hari ini kita kembali lagi beribadah lewat virtual. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang apa? Bertumbuh. Bertumbuh setelah kita berakar dalam Tuhan. Nah, bertumbuh itu kenapa sih Kak kita harus bertumbuh di dalam Tuhan? Karena itu adalah salah satu respon kita adik-adik sebagai orang Kristen, orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Responnya adalah seperti yang Kak Ipung bilang minggu lalu, berakar dalam Tuhan. Nah, gak cukup berakar adik-adik, tapi kita juga harus bertumbuh. Coba katanya, emang di sini ada yang mau jadi anak kecil terus? Ada yang mau tingginya terus di 120? Kan gak mau. Pasti adik-adik di sini mau tumbuh tinggi, besar, mau apalagi yang senang olahraga tuh. Biasanya kan, oh iya Kak aku senang berenang supaya aku bisa tinggi. Oh iya Kak aku senang main basket supaya aku bisa tinggi sampai 2 meter. Wah keren ya. Nah adik-adik kalau biasanya nih kita kalau mau tinggi harus ngapain? Tadi kan udah dibilang tuh biasanya olahraga, terus juga makan makanan bergizi. Apalagi ya adik-adik ya. Terus bisa juga makanan, olahraga, istirahat, pokoknya hidup-hidup sehat adik-adik gitu. Terus mungkin ada minum vitamin, makan buah atau apa gitu kan, banyak tuh ya orang-orang yang kita yang pengen tinggi nih. Kan banyak yang usaha pengen tinggi dari kecil karena di masa-masa adik-adik sekarang nih dimana tubuh adik-adik memang masih bertumbuh. Nah gak cuma tubuh kita nih adik-adik yang perlu bertumbuh. Tadi kan kakak udah bilang juga perlu rohani kita, iman kita juga harus bertumbuh dalam Tuhan. Nah gimana sih caranya Kak mau bertumbuh? Iya nih kayaknya kita harus bertumbuh dalam Tuhan, tapi masih bingung ya adik-adik gimana ya caranya kita bertumbuh dalam Tuhan. Siapa yang ingat lagu ini? Baca kitab suci, doa tiap hari,
doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Siapa yang ingat? Ayo, lagu lama tuh. Nah, jadi lagu tadi sebenarnya jawabannya adik-adik. Gimana sih kita mau tumbuh dalam Tuhan? Baca kitab suci, doa tiap hari. Siapa di sini yang sudah baca kitab suci, doa tiap hari? Angkat tangannya. Wah, pasti udah banyak ya adik-adik yang baca kitab suci dan doa tiap hari. Dan harus dari sekarang. Jangan, besok aja deh kak, tunggu udah gede. Besok aja deh kak kalau aku udah kuliah. Nggak boleh adik-adik, tapi harus dari sekarang. Karena kita perlu bertumbuh dari sekarang. Nah, kita buka firman Tuhan yuk. Udah disediain belum Alkitabnya? Coba yuk kita buka di Yohanes 15 ayat 4. Yohanes itu perjanjian baru ya adik-adik. Nah, aku bacakan, kita baca sama-sama deh ya. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, di sini kalau Yohanes 15 ini cerita tentang pokok anggur. Pokok anggurnya itu di sini perumpamaan adik-adik. Jadi pokok anggurnya itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kemarin kan kita udah belajar tentang berakar, di mana seperti cerita seperti pokok anggur ini, seperti kita kan ranting-rantingnya ya adik-adik. Nah, di mana kita harus terus melekat, berakar di dalam Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kenapa sih kita harus berakar? Supaya tadi kita bisa bertumbuh. Karena firman Tuhan itu adik-adik berasal dari Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi kita bisa bertumbuh dan akhirnya bisa berbuah seperti pohon-pohon anggur. Nah, di sini kita belajar adik-adik bahwa kita tetap harus bertumbuh seperti ranting-ranting. Di sini kita ranting-ranting nih, ranting-ranting yang melekat pada pokok anggurnya. Coba adik-adik bayangin, kalau ada pohon nih, pohon tapi disiramnya, dipupukinnya, disiramnya cuma seminggu sekali, mati atau hidup? Mati adik-adik. Masa kita pelihara pohon tapi Senin sampai Sabtu nggak kita apa-apain, kita biarin, terus Minggu kita baru kasih air seember gitu. Nah, itu kan akan mati adik-adik pohonnya. Nah, gimana sih caranya bisa kita merawat pohon yang baik? Ya tiap hari kita siram dengan rutin, sedikit-sedikit secukupnya ya adik-adik, gak langsung seember. Nah, itu kan bisa mati. Nah, begitu juga dengan kita, rohani kita, iman kita. Bahkan jasmani kita aja harus kasih makan tiap hari kan. Gak mungkin dong kalian makan cuma hari Minggu langsung makan satu rice cooker kan, enggak, itu malah ya sakit lah adik-adik. Nah, makanya kita di sini juga rohani kita juga harus tetap dikasih makan, dikasih minum setiap hari. Oleh apa tadi? Ingat lagu tadi, baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, kita harus tiap hari adik-adik. Kebanyakan kan kita bilang, kak kan aku udah nanti doa sama baca firman hari Minggu, aku ikut 5 kali ibadah deh. Buset, banyak banget ya. Aku ikut 5 kali ibadah deh supaya buat cadangan Senin sampai Jumat. Aku gak baca sama gak doa. Salah adik-adik. Kayak tadi aku kasih contoh soal tanaman kalau kita kasih air di hari Minggu doang terus langsung seember, mati atau hidup? Ya mati adik-adik. Harus setiap hari. Begitupun juga dengan rohani kita. Jadi ingat, kita harus apa? Baca kitab suci, doa tiap hari, bukan sekali seminggu ya adik-adik. Oke, jadi biarlah pada hari ini kita tetap sebagai anak-anak Tuhan mau janji nih sama Tuhan. Mau janji sebutin nama adik-adik masing-masing. Kayak aku, ya Tuhan Yesus, Nadia mau janji kalau Nadia akan baca kitab suci tiap hari atau baca kitab tiap hari dan berdoa setiap hari. Oke, amin untuk firman Tuhan. Yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami untuk
kami terus berada di dekat-Mu ya Tuhan. Tuhan, ajarkan kami anak-anak-Mu yang mungkin masih kecil, masih belajar ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau yang pimpin setiap kami anak-anak-Mu, untuk kami bisa setia, untuk kami bisa rajin ya Tuhan, rajin belajar dan juga rajin untuk berdoa dan membaca Alkitab firman-Mu setiap harinya Tuhan. Ya Bapa, meskipun kami mungkin masih belum mengerti ya Bapa sepenuhnya apa isi dari Alkitab-Mu, tapi Engkau yang ajarkan kami ya Tuhan, dari saat ini, dari kecil, untuk kami mau terus membaca firman-Mu, untuk kami mau terus bertekun, belajar, walaupun mungkin kami belum lancar ya Tuhan dalam berdoa, tapi kami mau terus belajar, terus menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kali ini kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kondisi saat ini adanya virus ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang berkati adik-adik di rumah beserta keluarga. Engkau berikan kesehatan, jauhkan dari virus-virus yang berbahaya, juga berkati negara ini bisa segera pulih dari virus-virus yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami, kehidupan adik-adik di rumah, serta masa depan, serta keluarga kami semua hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik.